kita akan membahas mengenai adjective clause. Sebenarnya ada beberapa adjective clause ya. Actually there are some of adjective clause. Tapi hari ini kita akan fokus bahas mengenai relative pronoun as subject. Ya. Tapi pertama saya akan kasih tahu dulu adjective clause itu adalah subordinate clause that has a function to modify a noun. Adjective clause adalah subordinate clause yang memiliki fungsi menjelaskan noun. Ya, adjective clause berfungsi untuk menjelaskan noun. Tapi di sini adjective clause sebagai kata sifat yang menjelaskan noun. Nah, relative pronoun as subject ada who, which, and that. Nanti ketika yang diterangkan itu, ketika noun yang diterangkan adalah person, maka kita akan menggunakan kata penghubung who. Dan jika noun yang diterangkan adalah non-person atau benda, maka kata penghubung yang kita gunakan adalah which. Sedangkan ada that itu boleh kita gunakan untuk yang person ataupun non-person. Boleh untuk yang orang ataupun benda. Nah, kita mulai. Adjective clause tadi adalah subclause. Nah, subclause kalau dikatakan klausa berarti kelompok kata. Tetapi klausa ini sudah memiliki subjek dan predikat. Sudah memiliki subjek dan predikat. Tetapi klausa ini belum bisa berdiri sendiri tanpa bantuan klausa atau kalimat lain. Kenapa? Karena dari segi pengertian klausa ini, subclause ini, dari segi pengertian itu artinya belumlah sempurna tanpa bantuan main clause. Kalau ada subclause, subclause berarti kalimat pendukung atau seperti kita katakanlah anak kalimat yang ngikut. Sedangkan main clause adalah kalimat utama. Jelas kalau kalimat utama baru bisa berdiri sendiri. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada, saya ulangi dulu, who kita gunakan nanti untuk menghubungkan untuk yang person. Which kita gunakan sebagai kata penghubung jika yang diterangkan adalah non-person. Sedangkan that boleh untuk person dan juga non-person. Nah, kita lihat untuk contoh. Look the example. Ini main clause. Ya, main clause-nya atau kalimat utama. I know the man. Ini adalah kalimat utamanya. I know the man. Sedangkan untuk subclause-nya atau kalimat pendukung tadi, he visit her yesterday. He visit her yesterday. Nah, ini mau kita gabungkan dengan menggunakan relative pronoun. Nah, relative pronoun as subject. Nanti untuk menggabungkan kedua kalimat ini, kita cari dulu subjek dari subclause. Setelah kita temukan subjeknya, baru kita cari subjek itu menerangkan noun yang mana di bagian main clause. Ya, kita cari dulu subjek dari subclause-nya. He visit her yesterday. Nah, where is the subject? Ya, he is the subject of subclause. Sudah ketemu? Lalu he di sini menerangkan siapa? Of course, the man. He
He adalah menerangkan the man. Nah, sudah ketemu. Lalu the man ini, apakah ini manusia atau benda? Kita lihat. The man itu manusia atau benda? Manusia. Lalu kalau dia manusia, kita pakai kata penghubung yang mana? Kita lihat ke atas. Person, maka menggunakan who. Oke? Lalu kita gabungkan. Nah, nanti di penggabungan subjek pada subclause tidak lagi kita tulis pada kalimat yang digabungkan. Ini sudah tidak lagi kita tuliskan ya, dihilangkan karena sudah digantikan oleh relative pronoun. Maka kita buat seperti ini. I know the man. Nah, ini adalah noun yang sedang diterangkan. Setelah noun yang diterangkan, maka langsung diikuti oleh relative pronoun. Who. I know the man who visited her yesterday. Ya. Relative pronoun itu selalu ada setelah noun yang diterangkan. I know the man who visited her yesterday. Maka inilah yang disebut dengan adjective clause. Adjective clause selalu diawali dengan relative pronoun. Adjective clause menerangkan benda atau menerangkan noun. Siapa yang mengunjungi dia kemarin? The man. Maka adjective clause menerangkan the man. Mengerti ya? Nah, kita lihat contoh berikutnya. Untuk main clause-nya, the cats are goodies. Ya, main clause-nya the cats are goodies. Kemudian untuk subclause-nya, they kill the rat every night. They kill the rat every night. Ya. Kucing itu adalah milik si Budi. Kucing-kucing itu membunuh tikus setiap malam. Nah, kita cari dulu subjek dari subclause. Of course, they is the subject. Sudah ketemu subjeknya, then they menerangkan, ya, of course, describe the cat. Nah, lalu the cat adalah not person. Tentu saja kita akan menggunakan kata penghubung which. Oke, sudah ketemu? Nah, langsung gampang. Kita gabungkan kedua kalimat ini. The cat, karena tadi they adalah menerangkan the cat, maka setelah the cat langsung kita tuliskan relative pronoun which. Langsung the cat, benda yang diterangkan langsung diikuti oleh relative pronounnya. The cat which killed the rat every night are goodies. Ya. The cat which killed the rat every night are goodies. Nah, ingat, setelah benda yang diterangkan langsung diikuti oleh relative pronoun. Ini dia. Berarti yang menjadi adjective clause adalah which kill the rat every night. Inilah menjadi adjective clause. Ingat, adjective clause juga selalu diawali dengan relative pronoun. Nah, siapa yang membunuh tikus setiap malam? The cat. Makanya dikatakan menerangkan noun. Mengerti ya? Nah, lalu kemudian bagaimana dengan penggunaan that? That ini tadi bisa untuk yang person ataupun non-person.
Nah, ini kita buat aja contoh yang sama, ya kan? Karena tadi bisa untuk yang person ataupun non-person. Berarti kita di sini hanya tinggal merubah who menjadi that. Ya. Contohnya sama, ketika kita pakai kata penghubung that, ya, ini who-nya diganti saja menjadi that. I know the man that visit her yesterday. I know the man that visit her yesterday. Nah, itu dia penggunaan that, nggak masalah. Kemudian di sini sama, kita gunakan contoh yang sama, lalu kita tinggal mengubah which menjadi that. The cat that killed the rats every night are Buddhist. Kucing yang membunuh tikus setiap malam adalah kucingnya si Budi. Nah, itu dia. Nah, itulah cara menggabungkan antara main clause dan subclause dengan menggunakan relative pronoun as subject. Okay, I hope you understand. Kalian ngerti. Dan supaya lebih paham lagi, ini akan saya buat beberapa soal sebagai latihan. Nah, ini udah ada saya buat beberapa soal 1, 2, 3, 4 ya. Untuk skill praktisnya, kalian gabungkan kalimat ini dengan menggunakan relative pronoun. Ya, saya harap kalian kerjakan bagus-bagus. Do your best. Dan jangan lupa klik subscribe dan like, and thanks for watching.